ayatina fa'atina sholatna fa'amusina fa'firlana dhunubana imanan yubashiru qulubana wa yakinan siddiqo hatana wal pana bima qasamtahu lana ya rabbana la tukilna ila anfusina tarfata ain la tukilna ila anfusina anni wa iyali wa ashabi dhaifah alhamdulillahi rabbil ya rabbi bil mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha karami Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah at-tariqus salisu tanya eta at-tariqus salisu jalan nomor katilu ayastapida jelema neangan faidah ma'rifata uyubi nafsihi pikeun nganyahokeun kana kasalahan awakna min alsinati a'daihi tina omongan-omongan musuhna. Di cara supaya urang wawuh kana kagorengan urang itu aya 4 cara. Sabab urang lamun teu wawuh kana kagorengan diri sendiri, kecil kemungkinan urang bisa ngarobah eta kagorengan jadi kealusan. Padahal kesempatan urang di dunia ieu disebutkeun riyadhah, disebutkeun tahalli, disebutkeun takhalli, disebutkeun taubat, itu adalah memperbaiki diri tina kurang kana sampurna, tina bener kana salah, atau tina goreng kana alus, atau tina nu alus kanu leuwih alus. Itu moal bisa kecuali urang nyaho kana kagorengan diri sendiri. Nah kan nyaho kana kagorengan diri sendiri itu adalah tanda bahwa dia itu orang yang disenangi Allah, bakal diputuh ku Allah. Ciri orang anu moal diangkat derajatna ku Allah, dia gelap dari kejelekan diri sendiri. Orang yang melihat dirinya ada sedikit saja kebaikan dalam dirinya, itu tanda bahwa dia itu bukan ahli wusul. Ya, jadi seorang yang ingin benar-benar wusul, kalau menganggap dirinya ada sedikit saja kebaikan dari dirinya, itu tanda bahwa dia itu bukan ahli wusul. Ya, ahli sorga iya, tapi ahli wusul enggak. Jadi enggak boleh ada celah, harus benar-benar konsentrasi melihat kepada keburukan diri sendiri. Jadi sampai kapan? Ya sampai wusul. Sampai wusul. Caranya bagaimana? Nomor 1 kemarin itu kita bersahabat dengan para guru-guru yang ahli ma'rifat, ahli wusul, ahli tarbiyah.
Kedua, punya sahabat-sahabat yang sayang sama kita, yang selalu mengajari kita tentang keburukan kita. Bukan sahabat yang selalu memuji, tapi sahabat yang selalu membukakan aib kita. Cari sahabat yang kerjanya selalu, kesenangannya selalu membuka aib kita. Nah, itu sahabat yang benar. Kalau sahabat yang senangnya muji saja, hindari, jauhi. Karena dia itu jadi pelawak nantinya. Jadi penghibur, bukan sahabat yang membantu berjalan kepada Allah. Paham ya? Paham. Ketiga, at-thariqus salis. Bagaimana kita supaya tahu keburukan diri? Yang ketiga adalah ayyastafida ma'rifata uyubi nafsih min alsinati a'dai. Dia mempelajari keburukan dirinya dari kata-kata musuh-musuhnya. Jadi ketika orang yang musuh dia itu senantiasa didengarkan. Musuhku ngomong apa ya tentangku gitu. Musuhku bicara apa kepadaku. Itu diperhatikan betul. Gitu. Kenapa? Fa inna aina sukhti tubdil masawiyah. Karena orang yang gak senang itu senantiasa memperlihatkan kejelekan. Wala'alla intifa'al insani bi'aduwin musyahinin yudzakiruhu uyubahu aksaru min intifahi bisadikin mudahinin yusni alaihi wa yamdahu wa yakhfa anhu uyubah. Nih, karena kemungkinan besarnya kita mengambil manfaat dari musuh yang gak senang sama kita, yang senantiasa membicarakan kejelekan kita, itu lebih banyak daripada kita mengambil manfaat dari teman yang senantiasa mudahin, cari muka. Yusni alih, yang senantiasa memuji, wa yamdahu, memuji-muji, wa yukhfi anhu uyubah, dan menyembunyikan kejelekan. Jadi kita harus lebih kuat tendensi kepada perkataan musuh daripada tendensi kepada orang yang senang. Jadi harus lebih senang mendengarkan kata-kata musuh daripada mendengarkan kata-kata sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu jarang ngomongin kejelekan kita. Kalau musuh kita jarang ngomongin kebaikan. Makanya kita lebih butuh mendengar kejelekan kita daripada kebaikan kita. Saya ulangi, kita lebih butuh mendengarkan kejelekan kita daripada mendengarkan kebaikan kita. Awas, jangan kebalik. Dunia ini bukan sinetron. Bagaimana dunia ini bukan lotre-lotrean atau bukan audisi supaya dipilih oleh juri, bukan. Tapi dunia ini adalah audisi bagaimana kita bisa menemukan kejelekan dari diri kita, lalu kita semangat untuk memperbaikinya. Jadi bukan audisi bagaimana kita mempercantik diri supaya ditilai bagus sama orang, tapi audisi bagaimana kita supaya ditilai keburukan kita oleh diri kita, lalu kita perbaiki. Paham? Nah, jadi kita lebih harus senang mendengar pembicaraan orang yang gak senang sama kita daripada kita senang mendengarkan orang yang senang sama kita. Wali-wali itu gak mau kumpul sama orang-orang. Kenapa kamu gak mau kumpul sama orang? Udah percuma aku kumpul kok, gak ada yang jelek-jelekin aku. Ngapain aku kumpul? Kan gak ada yang jelek-jelekin aku. Jadi gak dijelek-jelekin itu satu kegerahan. Karena dia tahu kenikmatan sejati itu adalah ketika kita sedang memperbaiki diri. Kenikmatan sejati adalah kita berangkat dari jelek ke
bagus, kebaik. Itu kenikmatan. Nikmat asli seperti itu. Bagaimana orang berakal bisa menikmati sesuatu yang jelas semakin hari semakin rusak. Semakin tambah waktu semakin rusak. Kan kita itu sekarang bukan berangkat ke lebih sempurna, tapi berangkat ke lebih rusak. Selain daripada berangkat kepada Allah. Jangankan pujiannya, yang mujinya aja rusak. Nanti kalau 100 tahun ke depan ada nggak yang muji kita? Paeh kabeh. Nu muji nage? Paeh. Jadi orang berakal itu nggak mungkin mempertahankan pujian orang itu nggak mungkin. Mempertahankan ingin dipuji sama nggak mungkin karena tahu dia kapasitas yang muji itu siapa. Yang dia pertahankan adalah pujian dari zat yang nggak pernah hilang pujiannya. Itu siapa? Allah. Makanya nggak ada semangat kecuali bagaimana baik di mata Allah. Dan itu adalah dalam memperbaiki diri. Jadi nggak penting sahabat muji itu nggak penting. Itu wali. Kalau bukan wali sebaliknya. Kalau bukan wali sebaliknya. Kalau bukan mukmin sebaliknya. Engennya dia apa? Dipuji-puji, nggak mau dia apa? Nggak mau dihina. Kan akang itu marilah kita malu ya. Malu sama kayak siapa artis-artis itu yang semakin viral, inces ya, semakin dihujat semakin viral, semakin banyak hater, semakin terkenal. Gitu kan mereka senang saja, justru nyari sensasi supaya orang lain nggak senang gitu, supaya viral. Ya seperti itu orang kayak. Semakin orang banyak menyerap keburukan-keburukan diri, semakin ada peluang memperbaiki diri. Semakin banyak peluang kita dekat sama Allah. Semakin orang ngeberita tentang keburukan orang, semakin gelap orang tidak melihat keburukan, semakin jauh peluang orang tidak memperbaiki diri. Ketika jauh dari peluang memperbaiki diri, jauhlah peluang dekat dengan Allah. Ini cara berpikir seperti itu. Jadi temenang alergi dengan kritikan. Ulangi, tidak boleh alergi dengan kritikan. Ya, tidak boleh alergi dengan hater. Ya, dengan hater. Tidak boleh alergi. Akang sampai saat ini alhamdulillahnya tidak pernah alerginya. Bahkan tadus binikmahnya. Dulu itu akang bukan pernah ya. Memang cukup lama oleh Allah disimpan dalam kondisi di mana ketika lama tidak mendengarkan orang yang menjelek-jelekan itu gerah, hati itu gerah. Ya lamun geus lila teuing eueuh nu ngagoreng teh hati teh tegenah gitu. Gitu, asa geus lila teh cus-cus gitunya. Gitu. Namun geus lila teuing eueuh nu ngagoreng. Itu lain usia ayeuna, usia muda itu, usia SMP gitu, SMA. Karena akan terus ini mah dari kecil itu sangat senang lamun dikritik, sangat senang. Didamba-damba, ngomongin kagorengan itu didamba-damba, diintip-intip gitu. Naon ya goreng kenaon ya ke orang, seneng gitu. Dan alhamdulillah Allah nyabut rasa marah dia tuh nyabut gitu. Ya alhamdulillah itu padol Allah ya, padol Allah. Jadi hati itu gersah. Lamun eueuh naon? Eueuh nu ngritik. Kan lamun hayang ngabubunga akang ya di antara di antara seperti itu. Ya Kang itu sangat tidak problem. Tadi sebenarnya sangat tidak problem. Mun anu ngagoreng itu sangat tidak problem gitu. Ya hayangna nyari kepada orang bunga gitu kan. Mun apaleun rugi temenan cenah gitu. Nah, itu biasa-biasa saja. Biasa saja. Jadi kita itu tidak boleh alergi politik. Kritik. Tidak boleh alergi dengan cacian, ya kritikan. Enggak boleh, sedang saja. Itu karena bagian dari kita itu justru bagian bahani kita itu justru lebih butuh kepada apa? Kritikan daripada kepada pujian. Itu dalam tahap muridin. Tahap muridin ya. Kalau wasilin lain lagi. Kalau wasilin enggak peduli, enggak sama saja ya. Yang ngeritik ya biarin.
Gitu, nggak ada pengaruh. Muji juga biarin nggak ada pengaruh. Ya kalau muji ya ke Allah, ngeritik juga begitu gitu. Kalau sudah wasilin. Illa annat tab'a mazbulun ala takdzibil adu. Tetapi watak itu mazbul, ditarik ala takdzibil adu, untuk membohongkan orang yang gak senang kita senangi. Di watak kita tuh bohong gitu. Bohong, nggak goreng dek, bohong itu nyahun, fitnah itu fitnah. Wa hamli ma yaquluhu alal hasad. Orang ya memposisikan omongan musuh itu kepada omongan hasud. Jadi lamun aya ngagoreng urang teh saya mah hasud gitu. Saya mah hasud mitnah ka aing gitu. Nah, padahal sebenarnya ya kumahanya. Walau alam menentuina mah cuma itu modal orang untuk datang ke Gusti Allah. Tingali walakin al-basira tingali la yakhlu anil intifa biqoli a'da'i. Orang yang hatinya cerdas, orang yang hatinya terbuka, la yakhlu anil intifa, dia tidak kosong dari ngambil pelajaran, dari ngambil manfaat biqoli a'da'i, dari musuh-musuhnya. Jadi omongan musuh itu dipelajari, diambil manfaatnya. Orang luar negeri itu kan jangankan tina sampenya, tina plastik di tina sampah baik bisa jadi barang berharga, leres teh. Nah, tina sampah jadi barang berharga. Wong ayeuna usum kok janda bolong jadi duit enak. Janda bolong, janda jadi duit. Itu. Fa inna masawi'ahu la budda wa angtung tasyara ala alsinatim. Kenapa? Fa inna masawi'ahu, karena keburukan-keburukan itu la budda wa angtung tasyara ala, itu mesti akan tersebar melalui kata-katanya. Nah, jadi keburukan kita itu akan tersebar melalui orang yang enggak senang sama kita, dan itu yang kita butuhkan. Jadi dengarkan. Kita dikritik apanya? Dengarkan. Siapa tahu itu benar gitu. Siapa tahu itu benar. Jadi jangan dikedepankan hasudnya. Jangan dikedepankan fitnahnya, tapi kedepankan jangan-jangan dia ngirim kita barang berharga untuk kita olah. Menjadi amunisi dekat kepada Allah. Kan kita itu sedang berjalan. Perjalanan kita itu butuh amunisi, butuh energi. Kita sedang berjalan, ruhani kita sedang berjalan. Dari tidak tahu Allah kepada tahu, itu butuh energi. Salah satu energinya itu adalah kritikan daripada musuh. Kritikan daripada orang yang gak sang sama kita. Itu energi itu. Ayo. Lamun nek nyokot toreko akang itu toreko akang gitu. Itu akang diberi oleh Allah tanpa aya anu mematahan, memang geus kitu gitu nya. Ayeuna mangkulna aya gitu. Kan secara manusianya seperti itu. Itu kita itu jangan alergi dengan kritik. Jangan alergi dengan kritik. Jadi entong beureum beungeut lah digoreng-goreng batu dan biasa saja. Ayo kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbuka hatinya kepada perubahan kebaikan. Ulah gitu. Gitu. Disebut naon solin lah gitunya, disebut itu naonnya atau nyaho lah akan pohon yang ngerebutan naon ayat nyaho gitu. Tapi biarin saja karena orang itu memang faktanya seperti itu, butuh sekali kepada kritikan, butuh sekali kepada bagi orang yang tidak cerdas. Ayo orang cerdas mah mungkin aya nu kaopat aya tah. At-tariqur rabi', ini yang orang yang untuk yang paling cerdas. At-tariqur rabi', jalan keempat, bagaimana supaya kita tahu keburukan diri sendiri? Ayyu khalitan nasa
Fakullu ma ra'ahu madmuman bima bainal khalqi falyutalib nafsah bih wa yunsibuha ilaih. Dia campur dengan orang, kemudian seluruh yang dia lihat dari kejelekan orang lain, falyutalib nafsah bih. Lihat pada dirinya, lihat. Udah begitu gimana? Wa yunsibuha ilaihi, dan nisbatkanlah kejelekan itu kepada diri, diukur pada diri sendiri. Saya begini enggak? Jangan-jangan saya juga sama. Jangan-jangan saya juga sama. Kayak orang gede amok, wah gitu. Kang hiji ayah hiji kali waktu pernah akang nuju dina halakoh para kiai kapungkur. Aya kiai agung, kiai besar. Kiai besar itu diukna nangunyar, diuk nangunyar. Nangunyar diuk nangunyar boleh tidak? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Kan harus istirahat. Tapi untuk kelas kiai itu kok tidak pas kelihatannya gitu. Kiai jengking ngarabiung kiai kok tidak pas gitu. Nah, seperti itu Mas. Di situ nisbatin ka urang ukur. Oh, berarti urang diulah. Urang teh ulah. Lain urang nyacat kiai eta lain, tapi nyacat awak maneh ulah gitu. Itu tuh bagus. Maneh ulah itu tuh bagus. Itu bagus gitu. Kenapa? Fa innal mu'mina mir'atul mu'min. Karena mukmin itu adalah enteng tina mukmin sejen. Jadi ketika kita ingin melihat keindahan, ya lihat yang indah-indah. Ketika ingin kita melihat kejelekan, lihat yang jelek-jelek. Ketika kita ingin melihat kejelekan dari diri sendiri, lihat kejelekan di orang lain. Ketika kita melihat kejelekan di orang lain, maka akan tampaklah kejelekan diri kita. Gak mungkin orang itu gak jelek, gak mungkin. Pasti ada unsur jeleknya. Pasti unsur jeleknya. Para nabi saja tetap mengalami fase itu. Surah Imam Ghazali. Jadi fase syahwat itu tetap harus ada dulu. Karena tidak mungkin sempurna akal kecuali setelah sempurna syahwat. Akan lagi, tidak mungkin sempurna akal kecuali sudah sempurna syahwat. Manusia seperti itu. Nggak ada manusia yang anti perubahan itu nggak ada. Kata Nabi pun seperti itu. Itu artinya Nabi bahwa saurukannya Nabi, saya itu istighfar sehari semalam itu sampai 70 kali. Kenapa? Karena dosa itu tingkat-tingkat. Dosa itu tingkat-tingkat. Mungkin cek urang mah ya, nempel-nempel stiker ya. Itu ngumpul-ngumpulkeun naon? Menu makanan na piring. Mungkin cek urang mah teh dosa. Tapi bagi wali mah itu dosa. Bagi wali mah ngumpulkan 2 kadaharan dina hiji piring itu adalah kelas wali ya dosa gitu. Itu perlu diistighfari gitu. Mungkin cek buat urang mah saminggu 3 kali, saminggu 2 kali ka pamajikan teu dosa. Kelas wali tertentu anu memang tarekohan seperti itu, mungkin itu enggak boleh dosa. Jadi mementingkan yang kurang penting atau menyepelekan yang penting itu adalah cek ukuran apa dosa teh. Cara mana aya fakir miskin, ya kurang dibiarkan saja biasa aja gitu. Tidak dihambut, tidak dihormat, tidak respect. Kan biasa-biasa saja. Orang mungkin ukuran dosa teh gitu. Bagaimana kamu ro'bah kamu sama fakir miskin? Kok kenapa kamu nggak ngikut Nabi? Nabi kan seperti itu. Itu dosa itu. Dan itu perlu diistighfari. Itu perlu diperbaiki, itu salah, perlu diperbaiki. Jadi jelema itu tidak ada yang kebal terhadap keburukan dan tidak ada yang paten tidak perubahan, tetap semua harus berubah. Cuma ada yang tina goblok karena ada tepati goblok, tina tepati goblok jadi goblok sedang. Ada ya gitulah. Jadi cek Imam Ghazali, jelma sempurna itu hampir nggak ada. Yang ada itu adalah tingkatan kegoblogan gitu. Nu ieu mah goblogna 100%, nu ieu mah 98% gitu.
Jadi nu sempurna itu sih Imam Ghazali, perbedaan orang di sempurna itu enggak ada. Yang ada itu adalah perbedaan tingkat kegoblogan gitu. Nu imah goblokna 75%, nu imah goblokna 70%, ya sama-sama goblok gitu. Bedanya persentase unggul. Nah, itu sanjai gitu. Ya kamu sama saya sama. Sama-sama orang jalanan gitu. Gitu ya kan enggak. Kamu sama saya sama orang jalanan. Jadi kita mengaku orang hebat itu kurang tepat. Tepat itu kita ngaku orang goblok gitu ya. Orang brengsek gitu ya. Orang brengsek. Gitu ya. Jadi al-mu'min mir'atul mu'min. Ketika ingin kita melihat kejelekan diri sendiri, maka lihatlah kejelekan di orang. Semua kejelekan orang lain itu adalah bisa jadi pelajaran untuk melihat kejelekan diri sendiri. Semua kejelekan orang lain bisa diambil pelajaran untuk mempelajari kejelekan diri sendiri. Gimana tuh bahasa Indonesia gimana tuh? Ayam makhrojan tuh bahasa Indonesia Akang. Udah butuh mahroj kudu Ustaz Abrillah mahroj bahasa Indonesia mah. Akang ada mahrojnya enggak bahasa Indonesia? Kalau ada mahrojnya kayaknya kurang apa ya? Kurang kalau ini kurang apa? Kurang rapat wanginya. Sagomrang gitunya. Payara min uyubi ghairihi uyuba nafsah. Uyuba nafsi. Maka dia melihat dari kejelekan orang lain, kejelekan dirinya. Wa ya'lamu anna tiba'a muttaqaribatun bi itba'il hawa. Dan dia tahu bahwa perwatakan ya, itu muttaqaribatun, itu dekat dalam hal ngikut hawa nafsu. Pamayat tasibu bihi wahidun minal aqran la yamfakul qarinul akhar an aslih. Orang yang temannya tersifati dengan satu sifat, maka temannya lagi juga itu layang fakku, dia tidak terlepas an aslihi dari dasarnya. Mun aya jelema takabur, humede, kateri dohir. Itu manehna ke dasar takabur pasti aya. Cuma beda tampak dan teu atawa gede jeung teu gedena. Itu saya takabur sombong. Sombong itu manehna aya. Ciri naon? Ciri bisa nyebut orang lain sombong. Nyebut orang lain sombong itu berarti dia ada tidak menerima kegagahan orang lain, kan sombong. Tidak menerima kehebatan orang, kegagahan orang, itu kan sombong. Jadi kita sebutkan pelit, kabatur itu bagian pelit itu ada di dia. Paling tidak dia bisa merasakan kepelitan orang lain. Itu kan tidak bisa dirasakan kalau tidak sama-sama pelit gitu. Sebab orang benar-benar tidak pelit, tidak akan merasakan itu. Kan orang benar-benar saho itu hatinya itu benar-benar jembar, tidak merasakan sedikit pun kepelitan orang lain. Tidak peduli orang saho beneran itu. Nah gitu. Layang fakuan asli. Jadi itu sebelum mati ya begitulah. Sebelum mati ya terus menerus ngahejah. Ngahejah itu dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu apa? Menghijah. Ngahejahnya alif jabar a, ba jabar ba, ta jabar ta, a ba ta eta. Ngahejah diri sendiri ya, kejelekan diri supaya kita jadi orang yang benar. Wa an a'dhammi minhu aw an sayyin minhu, atau yang lebih besar darinya atau ada sesuatu darinya. Ya. Fal yatafaqqad nafsah wa yutahhiraha ala kulli ma yadhummuhu min ghairihi. Maka dia periksa dirinya. Sudah diperiksa, lalu bersihkan dari semua hal yang dia enggak senang dari orang lain. Jadi setiap hal yang kita lihat orang lain itu enggak bagus melakukan itu, maka kita juga enggak boleh melakukan itu. Gitunya. Wa nahyaka bihada ta'dziban ya. Ayo lakukan ini sebagai latihan,
Falau tarokan nasu kulluhum. Lihat. Falau tarokan nasu kulluhum ma yakrahunahu min ghairihim lastaghnau anil muadzim. Nah ini. Kalau ini statement Imam Ghazali, ini bisa dijadikan acuan di zaman ayeuna, pas di zaman ayeuna ya. Kalau tarokan nasu kulluhum ma yakrahunahu, kalau semua orang meninggalkan semua yang dia enggak senang min ghairihim dari orang lain, setiap perbuatan orang lain yang dia enggak senangi dia tinggalkan dari dirinya. Ya, setiap yang dia enggak senangi dari perbuatan orang, lalu dia tinggalkan dari perbuatan. Setiap semua sikap yang dia enggak senangi dari sikap orang lain, lalu dia tinggalkan dari diri sininya. Gimana tuh? Lasaghnau anil muadib, maka dia tidak butuh guru yang ngedidik dalam hal etika. Nggak butuh, cukup aja itu. Nilai orang lain serina, hahaha, tarik, tersenang orang, entong, hehehe, gitu. Nilai orang lain, dukanya terterang, tersenang orang, nah ngegaleong gitu seratnya, entong orang, dukanya terang, gitu. Pada setiap orang tersenang di orang lain, maka orang ulah dilah. Cukup seperti lastaghnau anil muadib, maka dia enggak butuh guru. Jadi gurunya orang lain. Setiap yang dia enggak senang dari orang, nah, itu maka akang teu hayang jadi pejabat. Terus ini maka teu hayang jadi pejabat, jadi presiden, jadi kiai, jadi ulama, jadi loba santri. Akang teu seneng, naon samna eta rahasiana eta. Rahasiana eta. Akang rahasia mung akang. Oh cenah kudu akur jeung batur. Atuh akur jeung batur daek siga batur teh mung aing sakitu teh gitu. Mung aing begitu, mung aing. Rek paeh aing gitu. Sieun paeh aing mung, paeh siga maneh mung aing gitu. Akang mung terus terang aja Kang mau jadi pejabat, mau jadi orang kaya teh. Akang teu seneng Kang, mung Kang jadi beunghar kaya. Kabeh mung dia. Masa heuh pasana nu alus kabeh gitu. Cik Akang sanu alus, ya Abu Yazid. Imam Ghazali, Yazid, Sinobi Adawiyah gitu. Karena Bayi Sidik, ya itu rahasia maka orang akan mung siga batur teh eta gitu. Ah beda ti batur wae cenah. Kang gitu. Heuh masalah eta masalahna mung siga maneh gitu. Mung siga maneh. Teh rahasia ieu dalil tah gitu. Kang rahasiana eta. Paur kang siga maneh mung gitu ya. Kang itu nya. Itu tah itu rahasianya. Jadi setiap orang anu teu senang dibatur ulah dilakukeun. Naon kitu? Naon maksudna? Diukur ku akang. Ujungna kumaha? Ujungna kumaha? Kira-kira nupang hebat-hebatna mungkar nakir ya. Cek para malaikat, cek para nabi, cek para ruhani, nu kumaha? Eta nu hebat. Timbangan ari nu kumaha panghebatan cek Pak RT urang derajat Pak RT dong. Nu ngahukuman urang Pak. Nya geus Pak RT pun hukuman. Urang kayak hayangna ridho cek derajat mung urang mung. Atuh harusnya kudu jelema loba. Mung jelema loba naon jelema loba kitu. Nah, mun cek Rasul alus eta. Mun cek para wali alus ya eta. Cek ulama-ulama rasikhuna fil ilmi alus eta. Makana itulah rahasiana kenapa orang kudu megang ihya teh eta. Dibantuan. Dibantuan. Tas-tasnya. Eta di paehan eta naon? Motorna dipaehan gandeng dan teu aya naon? Teu aya reman teh tekananana. Niatna geus alus supaya ulah ngagandengan ngaji nya. Ngan kesalahanna ngajina datang paneuri nya. Itu kesalahan. Alus bener nya. Tetep aja.
ngan pedah tan leuwihna Kang abdi mah maksakeun gitu. Naon cenah? Maksakeun. Kajian paneuri nu penting maksakeun datang. Nah, leuwih oge tah sarua. Leuwih oge sarua. Iya nya dia jadi kaidahna. Palawat bareng-bareng palawat tarokan nasu kulluhum ma yakrahunahu min ghairihim lastaghnu anil muadzib. Andai kata manusia semuanya meninggalkan dari yang lainnya, semua meninggalkan yang dia nggak senangi dari orang lain, maka dia tidak butuh lagi muadzibnya. Dia butuh lagi muadzib. Jadi orang meninggalkan perbuatan dari dirinya yang dia lihat dari nggak bagus dari orang lain, dia itu sudah jadi orang hebat walaupun tanpa pembimbing. Qila li Isa alaihissalam, ditanya Nabi Isa alaihissalam, man adzabak, siapa gurumu? Qala ma adzabani ahad, nggak ada yang ngajarku, nggak ada. Ra'aitu jahlal jahil sayan, aku melihat aja kebodohan orang yang bodoh. Tanabtuhu, maka aku meninggalkannya. Tiganya batur udah saja kunaon maki jeung mung noong. Eta cenah noong teh darajatan cenah kitu nya. Noong darajatan jadi teu noong. Eta geus salah satu sebenarnya tanya. Ngan kudu terus dipelajari terus dipelajari. Jangan berhenti. Kunaon teu nyanung? Eta nyanung teh nya di sarena di ieu wae di pos kamling bae. Geus teh itu nya. Jadi pelajaran ti batur. Jadi tinggali. Orang santri-santri kiai, calon-calon kiai. Tinggali. Ujungna sakada jadi kiai teh naon? Ujungna jadi kiai naon? Kakang loba. Kang, abdi hayang loba santri. Ujung loba santri naon? Akan cada urang ibadah. Hati-hati terjebak. Ya, boga santri tujuan ibadah jeung boga santri tujuan hayang jah, ya beda. Boga santri tujuan ibadah jeung boga santri tujuan jah. Harus diperhatikan. Tinggali ujungna. Cidina naon? Tinggali manfaat ilmuna. Tinggali manfaat. Sabab nu tujuanna santri boga santri hayang beribadah itu pasti barokah, pasti barokah. Santri-santrina barokah, ilmuna diamalkeun. Diamalkeun. Jadi jembatan pikeun ngudag ridona Gusti, lain jadi jembatan pikeun ngudag ridona jelema. Ilmu itu jadi alat pikeun ngudag ridho Gusti Allah, lain jadi alat pikeun ngudag ridho jelema. Hati-hati. Sak pelajarilah, gunakan pelajari. Cukup lihat saja. Nah, coba lihat bandingkan derajat kiai. Siti Robiah Adawiyah kiai lain. Talu halam teu nyaho. Tingali. Tapi tingali. Santrinya sabar di santrinya. Kumaha derajatna indallah. Tigeun ka akang ningali. Nu ngaranana bae, nu ngaran Robiah Adawiyah, ku ngaranna bae nurutan ngaran akan can pernah ada ngaran Robiah Adawiyah jelema balegug awewe can pernah. Aya awe di ngaranan Robiah Adawiyah tapi tujuanna tapaul ka Siti Robiah ada. Nu balegug. Saroleh balager. Saking ku hebat-hebatna nu boga ngaran Robiah ada nu aslina harita. Kesebutkan boga santri, kesebutkan kiai, biasa-biasa saja. Beunghar teh kesebutkan. Maca kitab teh kesebutkan, sugan tukang naklir hadis teh. Tukang ngajar prudul wudu henteu. Tapi ratusan tahun kejayaanna ratusan, bahkan geus kiamat ge pasti bakal jaya beneran di mana? Mungkin di Barjah bakal jaya anjeunna. Di Mahsyar bakal jaya anjeunna. Yakin akang.
nungaran Robi Adawiyah, ya, nungaran Abu Yazid Bustami, nungaran si Abdul Qadir Zailani. Itu orang-orang jaya, itu orang jaya. Jaya beneran gitu. Hebat beneran. Nah, ya paling tidak, ya seperti itulah gitu. Seperti itulah. Seperti itulah. Paling tidak orang tidak boleh salah dalam mengagumi. Lamun orang salah dalam mengagumi, kiblat kadinya mau jauh gitu. Sama menu sukses teh, oh sukses itu misal Ariel Noah sukses, orang mau jauh kudu biak 90 artis orang, misal gitu. Lamun saha nu hebat gitu, itu ulah salah mengagumi orang, ulah salah mengagumi. Sebab kagum itu salah satu titik pertama anu kurang disimpan, orang ingin mengarah kadinya. Ya, salah satu titik pertamanya, penitikan penandaan pertama, orang hayang lempang kadinya. Maka ulah salah kagum, ulah salah kagum. Nah, gitunya. Ma'adzabani ahad, ra'aitu jahlal jahil syai'an, paztanabtuh. Aku melihat kebodohan dari orang yang bodoh, lalu aku tinggalkan kebodohan itu. Ya, orang bodoh melakukan apa, aku tinggalkan. Orang bodoh melakukan apa, aku orang benar melakukan apa, aku lakukan. Gitu. Orang benar melakukan apa, aku lakukan. Jadi itu thariqah Sanah Siddiq. Jadi Sanah Siddiq itu thariqahna adalah nyontok kawali. Kunon anjeunna ngarokok, diantarana anjeunna ngarokok itu adalah nyontok kawali. Saya bertemu 6 wali kelas tinggi. Semuanya merokok. Iya Siddiq. Ini betul. Saya bertemu 6 wali kelas tinggi. Semuanya merokok. Nah itu. Ini betul gitu ya Siddiq. Maka ngerokok. Ningali eta. Beda. Ngerokok urang jeung ngerokok bayai ya beda. Urang kan ngerokokna hasem. Mun yai nyontona ngerokok tuh nyontok ka wali. Walau alam rasanya seperti apa? Ya seperti itu. Saya bertemu 6 wali kelas tinggi. Semuanya merokok. Itu langsung ke akang nyeres gitu. Ya urang lamun ngarokok ya nah itu nyontok ka wali. Lamun teu ngarokok nyontok ka wali deui, wali teu ngarokok gitu. Nah, kan enak guys. Jadi ngarokok teu ngarokok bener dua nananya. Wa hadza kulluhu hiyaluman faqida syaikhan arifan dzakiyan basiran bi nafsi. Ini adalah cara bagi orang yang enggak punya guru. Punya guru yang arif, yang cerdas, yang ngerti keburukan orang, musfikon, penyayang, nasihan, pidin, parigon min tahdzibin nafsi, enggak sibuk membetulkan diri. Mustaqilan bi tahdzibi ibadillah, sibuk menerkan hamba Allah yang lain. Nasihan lahum, nasihat ke orang lain. Paman wajada dzalika faqad wajadat tabiba falyulazimu. Kalau orang menemukan guru seperti itu, dia udah menemukan dokter. Falyulazimu, kamu jangan lepas darinya sampai mati. Fahuwallazi yukhlisuhu min maradi. Orang itu akan mengeluarkannya dari sakitnya. Wa yunjihi minal halak, nyalamatkeun tina kacilakaan alladzi huwa bisadadi. Itu wallahu alam bisawab.